Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat inspirasi Al-Qur'an yang berbahagia, dalam kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu 6 permohonan Nabi Ibrahim kepada Allah yang termaktub dalam firman Allah dalam surat Ibrahim dari ayat 35 sampai ayat 41. Ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajibnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah, dalam permohonan Nabi Ibrahim ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah seorang manusia yang sangat visioner. Mengapa kita sebut sebagai nabi atau manusia yang visioner? Karena apa yang kita lihat sekarang di kota Mekah, di kota Madinah, di daerah Hijaz, itu adalah buah dari permohonan Ibrahim yang disebutkan dalam Al-Quran ini, yaitu surat Ibrahim ayat 35-41. Dia sudah melintasi zamannya yang sekian abad, bahwa dia sudah prediksi bahwa di akhir zaman nanti permohonan-permohonan ini akan muncul dan terwujud berkah dari doa seorang nabi yang sangat visioner. Nabi Ibrahim di dalam ayat yang 35 ini, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dalam ayat ini Nabi Ibrahim memohon kepada Allah dua hal. Pertama yaitu keamanan atau situasi yang aman bagi keturunan-keturunannya, dan yang kedua adalah keimanan. Ketika Nabi Ibrahim membawa istrinya Hajar dan Ismail kecil bayi pindah dari Yerusalem, dari Palestina, kemudian diletakkan di tanah Hijaz. Tanah Hijaz waktu itu adalah tanah yang sangat tandus, tidak ada kehidupan sama sekali. Maka di ayat selanjutnya disebutkan biwadin ghairi dzi zar'in, di satu lembah yang tidak ada tanaman sama sekali. Artinya apa? Tanaman tidak ada, berarti tidak ada air. Air tidak ada, berarti tidak ada kehidupan. Maka doa yang pertama adalah Rabbi ja'al hadzal balada amina. Dia minta aman, terjamin keamanannya. Sebenarnya Ibrahim tidak tega secara manusiawi meninggalkan bayi yang baru lahir dan istrinya yang baru melahirkan di tanah yang seperti itu, tidak ada kehidupan sama sekali. Maka Ibrahim memohon kepada Allah jaminan keamanan dari gangguan secara fisik dan juga non fisik, termasuk ketersediaan sandang, papan, pangan, ekonomi, sumber-sumber ekonomi dan sebagainya. Minta kepada Allah supaya ini semuanya disediakan supaya mereka aman. Jaminan aman ini penting bagi jaminan kehidupan kita. Kalau jaminan aman ini ada, berarti kita akan bisa tenang dalam menjalani hidup, bisa khusyuk di dalam beribadah. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah,
setelah meminta jaminan keamanan, Nabi Ibrahim meminta yang kedua adalah wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini adalah tauhid uluhiyah. Nabi Ibrahim meminta supaya Nabi Ibrahim dan anak keturunannya diberi satu istiqamah untuk selalu menyembah Allah dan dipalingkan dari menyembah selain Allah. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kalau tauhid rububiyah, tidak ada seorang manusia pun yang mengingkari. Semusyrik apapun, seateis apapun manusia, dia pasti mengakui bahwa di dunia ini ada Tuhan yang menciptakan. Apapun namanya. Ada kekuatan yang lebih kekuatan manusia yang menguasai atas manusia. Di dalam Al-Quran banyak ayatnya. Pasti mereka ketika ditanya siapa yang menciptakan dunia dan di sini, la yaqulunna Allah. Itu tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan. Semua manusia mengakui ada Tuhan yang menciptakan. Tetapi permasalahannya ada di tauhid uluhiyah, di ibadah. Maka Rasulullah di banyak hadis mengatakan, innar rajula la ya'malu amal ahlil jannah. Seseorang kelihatan di mata manusia, yabdu dzalika finnas, di mata manusia seakan-akan dia mengerjakan amalan-amalan ibadah yang sangat perfect. Tapi kata Rasul, wa huwa min ahlina. Tapi ternyata dia termasuk ahli neraka. Ini terjadi. Apalagi ketika ada kepentingan-kepentingan yang memerlukan jalan pintas. Ada pilkada, ada pilpres, ada pilihan legislatif. Kadang-kadang justru dukun lebih laris dibandingkan ulama, dibandingkan doa-doa ulama. Ini terjadi. Dan itu banyak. Kata Rasul dalam hadis yang lain, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Pagi hari masih mukmin, sore sudah menjadi kafir. Atau sore hari masih mukmin, pagi sudah menjadi kafir. Ini banyak sekali. Tapi kebalikannya, innar rajula la ya'malu bi amali ahlin nar wa yudhanu dzalika fin nasi wa huwa min ahlil jannah. Tapi banyak juga manusia yang di mata manusia kadang-kadang dianggap itu sebagai ahli neraka, tapi di mata Allah dia ahli surga. Maka permintaan yang kedua setelah permintaan jaminan keamanan adalah jaminan keimanan. Karena orang yang menyembah selain Allah itu pasti menimbulkan kesengsaraan. Jadi dalam ayatnya adlalna katsiran minan nas, pasti tersesat. Kalau orang yang tersesat tidak tahu rimba raya, tidak tahu arah, dia akan panik, dia akan cemas, dia akan gundah, dia akan gelisah, sehingga hidupnya akan sengsara. Maka menyembah selain Allah adalah sengsara. Maka kalimat la ilaha illallah itu merupakan harga surga. Suatu saat Nabi SAW mendengar muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dalam adzannya. Lalu beliau mengatakan pada muadzin tadi, engkau terbebas dari neraka. Artinya, la ilaha illallah ini tauhid uluhiyah. La ma'budu bihaqqin illallah. Ya, arti la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin, yang berhak disembah hanya Allah. Jadi permintaan Nabi Ibrahim yang kedua adalah tauhid uluhiyah, supaya ditetapkan di dalam hati Ibrahim dan anak keturunannya tetap menyembah Allah. Yang ketiga, keempat dan kelima dalam ayat 37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalat. Permintaan ketiga adalah liyuqimus shalat. Setelah Nabi Ibrahim minta jaminan keamanan bahwa ini nanti akan daerah menjadi subur, ekonominya banyak dan sebagainya, maka setelah itu ada liyuqimus shalat. Salat diminta khusus di sini karena salat ini adalah urusan yang sangat esensial di dalam beragama Islam. Rukun Islam itu ada 5. Setelah syahadat, maka yang paling esensi adalah salat. Ada haji, ada puasa, ada zakat. Sekarang kita misalkan saja seperti ini. Ini syahadat, ini salat, ini puasa, ini zakat, ini haji.
ketika haji dilepas, bisa jadi masih tetap terpegang agama. Kenapa? Karena ada kondisi-kondisi yang memang tidak mewajibkan haji, miskin, waktu, kesehatan, dan lain-lain. Puasa bisa jadi juga demikian, masih tetap terpegang. Zakat juga demikian. Tapi begitu sholat dilepas, ini nggak bisa terpegang lagi. Maka sholat ini menjadi sangat penting. Maka diminta sama Nabi Ibrahim supaya liyuqimus faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadi Nabi Ibrahim meminta kepada Allah supaya di lembah yang tandus ini nanti justru berkumpul manusia. Itulah yang sekarang disebut dengan peristiwa haji. Itu dari doa Nabi Ibrahim. Dari tanah yang tandus tidak ada kehidupan sama sekali, ternyata sekarang Allah menanamkan kecintaan, keinginan bagi setiap muslim untuk ingin pergi dan berkumpul di tanah itu. Kita kadang-kadang mungkin pergi ke jalan-jalan ke seluruh dunia, tapi untuk kembali ke sana bisa jadi nggak mau lagi. Tapi haji ini, umroh, tiap tahun pun semua orang mau. Kalau tidak ada peraturan, orang mau tiap tahun. Ini dari doa Nabi Ibrahim. Yang kelima adalah warzuqhum minas samarat, dan jaminlah rezeki bagi keturunan saya dari pohon-pohon. Kenapa ini dibatasi dari pohon-pohonan, dari buah-buahan, padahal rezeki dari mana-mana? Ini karena Nabi Ibrahim ketika meletakkan Ismail dengan Hajar itu nggak ada kehidupan. Kalau minas samarat berarti ada pohon. Kalau ada pohon berarti ada air. Padahal dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan wa ja'alnakum minal ma'i kulla syai'in hayyin. Air adalah sumber kehidupan. Maka doanya warzuqhum minas samarat. Untuk apa semua ini? La'allahum yashkurun. Supaya mereka bersyukur. Nah, ini penting untuk kita semuanya, sahabat inspirasi. Fenomena yang ada di Saudi sekarang nggak ada di mana-mana. Sampai di negara-negara Timur Tengah yang lain tidak ada. Begitu azan, semua wajib sholat jamaah. Ini tidak ada di mana-mana. Padahal kalau etos kerja orang Saudi itu kecil sekali, lemah. Tetapi mereka sangat memegang teguh prinsip sholat jamaah. Ini mungkin bisa kita jadikan satu kebijakan negara. Gara-gara mereka memegang teguh waktu-waktu sholat ini, mereka sekarang tetap kaya. La'allahum yashkurun. Bentuk syukurnya adalah mereka mengamalkan apa yang dimohon oleh Nabi Ibrahim, yaitu tetap mendirikan sholat tepat waktu. Ini yang kita harus jadikan pelajaran berharga. Kemudian setelah 5 tadi, nah Nabi Ibrahim berdoa juga, Rabbana innaka ta'lamu ma nakhfi wa ma nu'lin tadi. Ya Allah, kita ini usaha ya berbuat, tapi sebenarnya Engkaulah yang tahu apa yang kami sembunyikan dengan yang kami perlihatkan. Padahal kamu tidak ada yang tersembunyi bagi kamu. Kenapa Nabi Ibrahim mendoakan ini? Nabi Ibrahim itu tahu bahwa dia ditakdirkan Allah untuk membuat satu keturunan yang sangat luas. Dia diilhami untuk membawa Ismail ke tanah Hijaz. Itu Nabi Ibrahim sudah tahu bahwa dia akan membentuk satu peradaban baru. Kenapa? Orang Palestina itu keturunan Israel, keturunan Yahudi. Di situ saja pecah menjadi 2 agama. Ada Yahudi, ada Kristen. Kristen di bawah Nabi Isa juga keturunan Nabi Ibrahim. Kemudian dari Ishak juga, kemudian Yahudi juga dari Ishak. Nah, Ismail diungsikan ke Hijaz, ini akan membawa satu peradaban baru. Ternyata ditakdirkan Allah menurunkan seorang nabi namanya Muhammad, membawa Islam dari suku Arab. Nah, maka Nabi Ibrahim berdoa semoga mereka bersatu meskipun berbeda-beda ini. Nah, pemilihan Ismail sebagai nomor 1 ini juga skenario Allah sebagai saudara paling tua. Biasanya setelah meninggal orang tua, siapa yang dijadikan pemersatu? Saudara paling tua. Nggak mungkin yang paling tengah, yang di tengah atau yang paling kecil. Nggak mungkin.
Maka ini menjadi inspirasi untuk kita semuanya bahwa pengganti orang tua berarti saudara kita yang paling tua. Kemudian dalam ayat selanjutnya, alhamdulillahilladzi wahaba li alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Nabi Ibrahim dikasih rezeki mempunyai anak Ismail dan Ishak ini di usia ketika sudah senja, sudah lanjut usia. Di mana? Alal kibari, ketika dia sudah jadi lanjut usia, baru mendapatkan anak. Inna rabbi lasami'ud du'a. Artinya ayat ini menerangkan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim itu tidak pernah putus asa dalam berdoa. Terus karena dia yakin betul Allah akan mendengarkan doanya, dan alhamdulillah ketika di usia senja dia dikasih dua anak Ismail dengan Ishak. Ini adalah doa untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Jadi ini harus didoakan terus sehingga anak-anak kita akan mendirikan sholat. Yang terakhir adalah Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Ini visioner sekali. Jadi berdoa itu jangan hanya untuk dirinya, jangan hanya untuk orang tuanya, jangan hanya untuk anaknya, tetapi untuk lil mu'minin, untuk semuanya. Karena kita ini, siapapun kita, seorang nabi pun, seorang yang soleh pun masih tetap juga butuh kasih sayang, butuh cinta dari sesama muslim, dari sesama mukmin. Jadi ini kita warisan Nabi Ibrahim ini kita kita amalkan. Semoga kita mendapatkan juga apa yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim yang sekarang tergambar jelas di tanah haram, di Mekah, di Madinah, dan di Saudi Arabia khususnya. Kita khulasa 6 permohonan Ibrahim dalam ayat ini adalah iman, aman, menyembah sholat, kemudian peristiwa haji, rezeki, dan juga keturunan saleh. Semoga ini bisa menginspirasi kita semuanya dan kita bisa istiqomah seperti Nabi Ibrahim. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.